Alal kafi salatullah ala syafi salamullah salamullah bimuhyiddin khallisna minal balwa'i ya Allah. Kelahiran Kiai Haji Masud, yang sering disapa Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, lahir pada tanggal 16 Mei tahun 1900 Masehi, di Ploso. Beliau adalah putra ketujuh dari 13 bersaudara, dari pasangan Raden Mas Muhammad Usman Pak Naib, seorang onder distrik Penghulu Kecamatan, dengan Nyi Mas Ajeng Muntokinah binti M. Syafi'i. Saudara-saudara beliau termasuk Iskandar, Zarkasi, Miftahul Arifin, Siti Maimunah Busoleh, Siti Halimah, Abdullah, Mashud, Ardani, Siti Roihah, Siti Fatonah, Siti Aminah, dan Bairudin. Wafat Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman meninggal pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari tahun 1976, atau bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1396 Hijriah. Ribuan umat mengiringi prosesi pemakaman sosok pemimpin dan ulama ini di sebelah Masjid Kenaiban, Ploso, Kediri. Konon, sebagian anak-anak kecil di Ploso, menjelang kematian Kiai Haji Jazuli, melihat langit berserakan bunga kembang. Langit seolah berduka atas kepergian Sang Blawong, yang telah mengajarkan banyak nilai luhur dan budi pekerti kepada santri-santrinya. Keluarga Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman menikah dengan Nyai Rodiah. Dari pernikahannya, beliau memiliki 8 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak-anak beliau termasuk 1. Siti Azizah meninggal di usia 1 tahun. 2. Hazik meninggal di usia 9 bulan. 3. Kiai Haji Ahmad Zainuddin Jazuli. 4. Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. 5. Kiai Haji Hamim Jazuli Gusmik. 6. Kiai Haji Fuad Munim Jazuli. 7. Mahfuz meninggal di usia 3 tahun. 8. Makmun meninggal di usia 7 bulan. 9. Kiai Haji Munif Jazuli almarhum. 10. Ibu Nyai Hajah Lailatul Badriyah Jazuli. 11. Su'ad meninggal di usia 4 bulan. Pendidikan. Sebagai seorang anak bangsawan, Masud sangat beruntung karena dia memiliki akses pendidikan formal, termasuk SR, Mulo, His, dan bahkan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi Stovia, Fakultas Kedokteran UI sekarang, di Batavia. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda pada saat itu hanya mengajarkan ilmu-ilmu umum, dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan pemerintah Belanda untuk mencetak pegawai yang loyal kepada mereka. Tidak semua warga bisa mengakses sekolah tersebut, pemerintah kolonial hanya memberikan kesempatan kepada sekelompok kecil orang Indonesia, termasuk anak-anak pegawai, bangsawan, dan tuan tanah. Setiap hari, Masud terus berkembang seperti anak-anak lainnya. Ketika usianya mencapai 6-7 tahun, petugas sekolah memerintahkannya untuk menghubungkan tangan kanannya di atas kepalanya hingga menyentuh telinga kirinya. Alhamdulillah, ia berhasil melakukannya dan diterima sebagai murid sekolah desa di Ploso. Ini hanyalah tes kecil untuk menentukan kelayakannya untuk masuk ke sekolah dasar. Masud menghabiskan 3 tahun di bangku sekolah dasar dan kemudian melanjutkan ke Inlandse Vervolksschule, sebuah sekolah lanjutan selama 2 tahun. Tampaknya Masud semakin rajin dan tekun dalam belajar, tidak pernah ia bersandar pada kecerdasan otaknya. Hampir seluruh waktunya ia habiskan untuk belajar. Pikirannya mulai menyadari bahwa bimbingan dan disiplin ayahnya sejak kecil adalah untuk kebaikan dirinya, dan kini ia lebih mementingkan buku daripada permainan tradisional. Setelah menyelesaikan Inlandse Vervolksschule dengan prestasi yang memuaskan, Masud melanjutkan ke tingkat SLTA, masuk Hollands Inlandse School His di Kringging Grogol Kediri. Sekolah ini dikenal dengan sebutan, Sekolah Ongko Kaleh. Sekali lagi, Masud menjadi murid yang unggul dalam pelajaran. Dia menguasai bahasa Belanda dengan baik, serta mata pelajaran seperti aljabar, matematika, ilmu ukur, dan berbagai pelajaran lainnya. Terbuktilah ketenangan Masud seperti lautan dalam yang menyimpan banyak mutiara. Hal ini membuat Pak Naib Usman merasa sangat bersyukur dan bangga melihat prestasi anaknya yang luar biasa ini. Sejak saat itu, Masud mendapat tempat istimewa di hati ayahnya. Suatu hari, Pak Naib mendapat kunjungan dari Kiai Ma'ruf Kedunglo. "Pundi Masud?" tanya Kiai Ma'ruf, memulai percakapannya dalam bahasa Jawa yang halus.
Dia ingin tahu di mana Mas'ud berada. Pak Naib menjawab, dia sedang berada di Batavia, melanjutkan pendidikan kedokterannya. Kemudian, dengan caranya yang khas, Kiai Ma'ruf memberikan saran, sebaiknya dia dipanggil pulang, anak itu seharusnya dimasukkan ke pondok pesantren, kata Kiai Ma'ruf. Ternyata, Kiai Ma'ruf memiliki firasat tentang Mas'ud, mungkin dia tahu apa yang sesuai untuk masa depan putra Pak Nabib itu. Dengan perintah dari ulama terkemuka yang sangat dihormatinya, Pak Naib kemudian mengirim surat ke Batavia untuk meminta Mas'ud pulang ke Ploso, Kediri. Sebagai anak yang berbakti, Mas'ud pun pulang ke Kediri dan mulai belajar di berbagai pesantren di sekitar Karesidenan Kediri. Mas'ud memulai perjalanan ilmunya di pesantren Gondang Legi di Nganjuk yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Soleh. Di pesantren ini, ia mendalami ilmu-ilmu terkait Al-Quran, terutama tajwid dan kitab Jurumiyah yang berisi tata bahasa dasar Arab Nahwu, selama 6 bulan. Dengan semangatnya mencari ilmu, Mas'ud melanjutkan pendidikannya ke berbagai guru yang memiliki sanad yang kuat, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng, Jombang, Kiai Haji Dimyati Tremas Pacitan, Kiai Haji Zainuddin Mojosari, Syekh Al-Alama Al-Aidrus Makkah, dan banyak lagi. Setelah menguasai ilmu Nahwu, Mas'ud yang sudah dikenal sebagai anak yang cerdas ini memperdalam studi tasrifan ilmu sorof selama setahun di Pondok Sono, Sidoarjo. Dia juga pernah mondok di Sekar Putih, Nganjuk, yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Rahman. Akhirnya, dia menetap di pondok yang didirikan oleh Kiai Haji Ali Imron di Mojosari, Nganjuk, yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Zainuddin. Kiai Haji Zainuddin dikenal sebagai guru yang melahirkan banyak ulama besar, seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah pendiri NU dan Rais Am setelah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Meskipun Mas'ud sudah kehabisan uang untuk tinggal di dalam pondok, dia tetap tinggal di Langgar Pucung, musala yang tidak jauh dari pondok. Selama di pondok Mojosari, Mas'ud hidup sangat sederhana. Dengan uang sebesar Rp5 sebulan, dia jauh dari standar kehidupan santri pada saat itu yang membutuhkan sekitar Rp10 per bulan. Setiap hari, ia hanya makan satu piring kecil dengan lauk sayur ontong, jantung pisang atau daun luntas yang dioleskan dengan sambal kluwak. Baginya, itu adalah nikmat yang luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan hidup itu, ayah tercinta, Pak Naib Usman, meninggal dunia. Untuk mencukupi biaya hidupnya di pondok, Mas'ud menjual kitab-kitab kuning kosong yang diberi arti yang jelas dan mudah dibaca. Satu kitab kecil seperti Fathul Qorib ia jual dengan harga Rp2,5, seringgit, hasil yang cukup untuk biaya hidup selama 15 hari di pondok tersebut. Setelah sempat mondok di Mojosari, Mas'ud berangkat haji dan pada saat yang sama mengejar ilmu di Mekah. Haji Jazuli, itulah namanya setelah menyelesaikan ibadah haji. Di Tanah Suci, ia belajar dari Syekh Al-Alama Al-Alaidrus di Jabal Hindi. Namun, dia tidak tinggal lama di sana, hanya sekitar 2 tahun, karena ada kudeta yang dipimpin oleh kelompok Wahabi pada tahun 1922 yang dipimpin oleh Pangeran Abdul Aziz As-Su'ud. Dalam kekacauan perang saudara itu, Haji Jazuli bersama dengan 5 teman lainnya mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Akhirnya, Haji Jazuli dan teman-temannya ditangkap oleh pihak keamanan di Madinah. Setelah kembali dari Tanah Suci, Haji Jazuli pulang ke Ploso, tanah kelahirannya, hanya membawa satu kitab, yakni Dalail Khairat. Setahun kemudian, pada tahun 1923, dia melanjutkan pendidikannya di Tebuireng, Jombang, untuk mendalami ilmu hadits di bawah bimbingan langsung Hadrotas Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ketika Haji Jazuli tiba di Tebuireng dan menemui Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk belajar, Al-Hadirotusi Syekh sudah mengetahui siapa sebenarnya Jazuli. Kamu tidak perlu mengaji, tetapi ajarilah di sini. Haji Jazuli kemudian mengajar kitab Jalalain, bahkan seringkali ia mewakili Tebuireng dalam seminar, Batsul Masail, yang diadakan di Kenes, Semarang, Surabaya, dan tempat lainnya. Setelah merasa cukup, ia kemudian pergi ke pesantren Tremas yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dimyati adik kandung Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Tak lama setelah itu, ia kembali ke kampung halamannya, Ploso. Selama beberapa tahun, Jazuli mengumpulkan pengetahuan dan ilmu agama. Seperti sebuah telaga yang telah penuh, saatnya untuk mengalirkan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat.
Dengan tekad kuat untuk mengatasi kebodohan dan ketidakadilan, ia mulai mengembangkan ilmunya dengan mengadakan pengajian untuk masyarakat Ploso dan sekitarnya. Ia menjalani hari demi hari dengan semangat istiqomah untuk menyebarkan agama Islam. Hal ini mendapat simpati dari masyarakat, dan mereka mulai belajar dari Jazuli. Akhirnya, ia mulai merintis tempat belajar untuk menampung murid-murid yang datang. Pada awalnya, hanya ada 2 orang, tetapi dengan berjalannya waktu, jumlah mereka bertambah menjadi 12 orang. Jazuli dengan bismillah dan tawakal mendirikan sebuah madrasah. Surat permohonan kepada pemerintah Belanda untuk lembaga baru yang kemudian dikenal dengan nama Al-Falah tertanggal 1 Januari tahun 1925. Madrasah tersebut terdiri dari 2 lokal dan terkenal dengan sebutan Madrasah Abang, Madrasah Merah karena lantainya terbuat dari batu bata merah yang terjangkau oleh dana yang ada. Pada tahun 1927, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asari hadir dalam acara tasyakuran pembangunan madrasah tersebut. Pada tahun 1928, pondok pertama, yang dinamai Pondok D. Darussalam dibangun dan diikuti oleh pembangunan Pondok C. Cahaya pada tahun berikutnya. Hingga akhir tahun 1940-an, jumlah santri telah berkembang menjadi sekitar 200 santri dari berbagai daerah di Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang, Jazuli pernah menjabat sebagai wakil Sacok Camat. Di siang hari, dia mengenakan celana goni, untuk mengawasi pengumpulan hasil panen desa-desa. Namun, di malam hari, ia merasa gelisah karena mencoba melepaskan diri dari tekanan dan kekejaman Jepang yang kejam. Ketidakadilan dan kekejaman Jepang mencapai puncaknya, dan para santri selalu diawasi gerakan mereka, bahkan mereka diberi tugas demi kepentingan Jepang. Pada siang hari, para santri berlatih tasio, baris berbaris dan bahkan menjadi juara dalam kompetisi tingkat kecamatan Mojo. Namun, di malam hari, mereka merencanakan tindakan melawan Jepang. Setelah Jepang menyerah, para santri bersatu untuk membentuk barisan tentara Hizbullah dan berjuang. Setelah kemerdekaan, pesantren Al-Falah akhirnya dapat berkembang. Pada tahun 1950, jumlah santri yang datang telah mencapai 400 orang. Jazuli mengembangkan pesantren dengan mengikuti sistem yang dia kagumi selama mondok di Tebuireng, pada tahun 1923. Hingga akhir hayatnya, Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman terkenal karena konsistensinya dalam mengajar santri-santrinya. Saat memasuki usia senja, Kiai Jazuli mengajar kitab Al-Hikam Tasawuf secara berkala setiap malam Jumat bersama dengan Kiai Haji Abdul Majid dan Kiai Haji Munzir. Bahkan ketika sedang sakit, beliau tetap mendampingi santri-santri yang belajar daripadanya. Prinsip hidup yang ia amalkan memang sangat sederhana namun memiliki makna yang mendalam. Beliau tidak menganut wiridan-wiridan khusus. Thorikoh jalan Kiai Jazuli hanyalah tentang belajar dan mengajar, seperti yang sering ia katakan kepada para santri, ana thorikoh ta'lim wa ta'alum. Julukan, si BLAWONG. Setiap hari, secara diam-diam, Kiai Haji Zainuddin memperhatikan perilaku santri baru yang berasal dari pelosok. Pada suatu kesempatan, pengasuh pesantren itu bertemu dengan Mas'ud dan memerintahkannya untuk tinggal di dalam pondok. "Cong, endang ning pondok," ujar Kiai Zainuddin. "Kulo mboten gadah sangu, Pak Kiai," jawab Mas'ud. "Ayo, Cong, besuk kowe arep dadi blawong, Cong." Mas'ud yang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan blawong, hanya diam saja. Setelah 3 kali permintaan, akhirnya Mas'ud menuruti perintah Kiai Zainuddin untuk tinggal di dalam bilik pondok. Sejak saat itu, Mas'ud kerap kali mendapat julukan blawong. Ternyata, blawong adalah sejenis burung perkutut yang suaranya sangat indah dan merdu. Si blawong ini merupakan burung yang dihargai tinggi dan dipelihara dengan baik di istana kerajaan Majapahit. Alunan suaranya begitu memukau sehingga saat blawong berkicau, tak ada seorang pun yang berbicara, semua mendengarkan suaranya dengan penuh kagum. Seperti burung itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Itulah sedikit gambaran tentang biografi Kiai Haji Jazuli Usman, semoga bermanfaat. Mari kita mengirimkan hadiah kepada beliau. Al-Fatihah. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan memberikan komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih. Jadi, itulah kisah atau sejarahnya,
Semoga kisah ini bermanfaat, dan mohon dimaafkan jika ada ketidakakuratan dalam penyampaian, karena kesalahan tersebut berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna berikutnya.